Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kota Liantian terasa seperti dunia baru. Semua orang dan monster lenyap tanpa jejak, mengubah kota menjadi dunia yang mandiri dan saling terhubung. Ini adalah lukisan lain. Dalam lukisan ini, betapapun bergejolaknya pertempuran, itu tidak akan memengaruhi kota itu sendiri. Dan monster-monster di dalamnya terus berlarian dalam kebingungan, tidak menyadari bahwa di dunia paralel mereka, dua dewa kuno yang ganas berdiri dalam konfrontasi diam-diam. Xiao Lian, jangan sentuh lukisan-lukisan ini. Qiu Sheng meraih tangan adiknya saat ia meraih lukisan kucing hitam. Xiao Lian mengangkat kepalanya dan mengerjap. Kucing hitam kecil itu meringkuk di lengannya, mengelus lengannya dengan penuh kasih sayang. Qiu Sheng menarik Xiao Lian ke samping dan memperingatkan, sekarang festival hantu. Jika kau menyentuh lukisan-lukisan ini, kau akan dipindahkan keluar, dan adikmu tidak akan bisa menemukanmu di sana. Xiao Lian mengangguk, tampak mengerti. Qiu Sheng memandangi lukisan-lukisan di dinding, mendesah, dan mencubit wajah tembam Xiao Lian. Jangan pernah sentuh aku lagi, oke? Xiao Lian membuka mulutnya dan menggumamkan sesuatu. Qiu Sheng berkata, bukankah kita baru saja makan malam? Saat kakek pulang, aku akan membuatkanmu ikan. Kucing hitam di pelukan Xiao Lian membuka lebar mata batu permata hitamnya dan berteriak penuh harap. Kakek, gumam Qiu Sheng pelan, tanpa sadar mengusap tubuh kucing itu, firasat buruk muncul di hatinya. Daratan surut bersama perahu teratai, dan seluruh dunia menjadi danau biru jernih. Master Hanci berdiri di atas tengkorak ular raksasa itu, menatap kolam teratai yang tak berujung, setiap daun teratai sebesar atap rumah besar. Tetesan air raksasa, sebesar bola salju, menggelinding di atas daun teratai, berdesir dengan suara gemerisik bagai warna hijau zamrud. Awan-awan di langit tersusun rapi, seperti bidak-bidak putih yang tak terhitung jumlahnya tersebar di papan catur. Dunia ini hanya terdiri dari langit dan kolam teratai, hampir tanpa objek eksternal. Master Hanci tahu bahwa inilah tempat yang dipilih Zhang Qiyu untuk duel. Ia mengerutkan kening sambil menatap air sebening cermin di depannya. Zhang Qiyu berdiri di atas kepala raksasa ular yang sedang memperbaiki diri, tetapi pantulan di air itu bukan dirinya. Di balik bayangan air, sesosok monster raksasa berwajah manusia dan bertubuh naga melilit kepala ular yang sedang memperbaiki diri. Monster itu berbaring di atas kepala ular yang sedang memperbaiki diri, raut wajahnya seperti ukiran kayu, dan di tempat seharusnya telinga berada, sirip-sirip besar telah tumbuh. Tubuh bagian atasnya tampak seperti orang yang sudah lama lapar, dengan tulang rusuk yang jelas dan tubuh ular di bawah perut bagian bawahnya. Tubuh ular itu kira-kira setebal leher Jiuying, tetapi dibandingkan dengan ular yang sedang memperbaiki diri saat ini, ia tampak sangat ramping. Yayu, Master Hanci menatap bayangan di air dan memanggil namanya. Zhang Qiyu, yang berada di atas ular kepala hijau, masih tersenyum. Ia melirik bayangannya sendiri di air dengan penuh nostalgia dan berkata, setelah pertempuran 3000 tahun yang lalu, aku tak pernah membayangkan kita bertiga akan bersama lagi. Yali, Jiuying, dan Xiuse, tiga dewa ganas yang seharusnya sudah lama mati, hadir hari ini. Sayang sekali mereka bukan lagi sahabat lama ketika mereka bertemu kembali. Master Hanci berkata dengan suara dingin, jika catatan di buku itu benar, Jiuying dan Xiuse adalah saudara sedarahmu. Hari ini, kau benar-benar menggunakan Xiuse sebagai boneka dan Jiuying sebagai makanan. Memang benar bahwa binatang buas dapat mengolah wujud manusia, tetapi ia tidak akan pernah bisa menjadi manusia sungguhan. Zhang Qiyu tertawa dan berkata, Master Hanci adalah seorang guru dari keluarga yang terkenal dan ortodoks, tetapi bukankah kau hampir melakukan sesuatu yang mengkhianati gurumu dan menghancurkan leluhurmu? Master Hanci mengelus jenggot panjangnya dan berkata terus terang, aku tidak menyakiti siapapun dari sesama klanku. Aku hanya mengambil sebagian keberuntungan sekte. Lagi pula, kemakmuran Tianzong selama 100 tahun lahir karena aku. Zhang Qiyu berkata, kau tidak perlu membunuh siapapun. Jika seseorang dari klanmu menghalangi jalanmu, kau mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya, di dunia ini, siapa yang mau menjadi iblis jahat yang bisa dibunuh siapapun jika mereka bisa menjadi orang yang dihormati? Tuan Hanci tidak peduli dengan kata-katanya. Ia hanya menatap tubuh Xiuse yang diangkat tinggi dan kemudian perlahan pulih. Kekuatan spiritualnya sudah mengalir deras melalui jubahnya. Namun, Zhang Qiyu terus menatap bayangan di bawah air, tersenyum dan berkata, tahukah kau bagaimana ayah kita meninggal? Tuan Hanci tidak menjawab. Kisah-kisah lama ini telah menumpuk di benak Zhang Qiyu terlalu lama. Sebelum pertempuran yang menentukan, ia mengenang masa lalu dan tak kuasa menahan diri untuk mengaku, menggelikan memang, tetapi para Raja Naga kuno yang berkuasa itu ternyata percaya pada legenda absurd, 9 putra naga sejati, yang berbagi 9 provinsi. Kemudian semua orang menyadari bahwa itu hanyalah cara Dewa Agung tertentu menggunakan darah untuk membagi kekuasaan Raja Naga. Setiap kali seekor naga sejati melahirkan seorang putra, kekuatannya akan melemah.
Legenda yang begitu canggung. Tawa Zhang Qiyu tak henti-hentinya, tetapi suasana hatinya berubah sedih, tetapi saat itu, ayahku benar-benar mempercayai legenda ini. Sayangnya, ia hanya memiliki 8 putra hingga kematiannya. Selir kesayangannya melahirkan seorang putri untuknya. Legenda 9 putra naga sejati itu tidak menjadi kenyataan, dan ia sekarat dalam perang para dewa berikutnya. Tahukah kau siapa yang akhirnya membunuhnya? Master Hanci menebak jawabannya. Zhang Qiyu berkata, kami membunuhnya di singgasana, memakan seluruh dagingnya, meminum darahnya, membagi tongkat kerajaannya, bahkan selir-selirnya. Hanci mendesah, makan daging mentah dan minum darah, membunuh saudara adalah sifatmu. Seharusnya aku tidak mempercayaimu sebelumnya. Zhang Qiyu menjilat bibirnya yang kering dan berkata, selezat apapun 9 bayi itu, takkan pernah bisa menandingi daging dan darah ayahku. Hanci menuntun ular raksasa di bawahnya, meluncur di atas air yang sebening cermin, menuju Zhang Qiyu. Kelangsungan hidupmu sungguh luar biasa. Sekarang, ludahkan sisa-sisa 9 bayi itu, dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Suara Hanci datar. Zhang Qiyu berkata dengan dingin, aku sebenarnya penasaran. Apa yang membuatmu datang menemuiku hari ini? Hanci tidak menjawab, ekspresinya benar-benar pucat, seperti patung batu di dasar lembah. Sebilah pedang terhunus dari punggungnya. Zhang Qiyu menatap pedang di tangannya dengan dingin dan mencibir. Pedangmu memang hebat di antara manusia, tetapi pertempuran antar dewa tak pernah bergantung pada pedang. Zhang Qiyu mengulurkan tangannya, seolah sedang memberi instruksi kepada seorang junior. Seluruh ruang di hadapannya terpusat padanya. Kita punya senjata yang lebih tajam. Saat Zhang Qiyu mengulurkan tangannya, seluruh ruang tiba-tiba terbalik. Langit dan air berubah warna. Berdiri di atas ular siu bukan lagi Zhang Qiyu, melainkan sosok mengerikan dari dewa naga berwajah manusia. Mistifikasi, kata Hanci Zhenren tanpa tergerak. Kau telah kehilangan semua kultivasimu. Sekarang kau hanya mengandalkan monster di bawahmu dan otoritas kota Liantian, sementara aku hanya selangkah lagi dari jalan kelima. Keluarkan 9 bayi, itu akan menguntungkanmu dan aku. Pedang besar di punggungnya terangkat ke udara, berubah menjadi 9, ujungnya mengarah langsung ke ular siu. Pupil kecil di mata ular itu hampir tak terlihat. Ia bukan lagi monster hitam jinak dari kota Liantian. Kini, tubuhnya, yang dipenuhi keganasan monster iblis yang tak terhitung jumlahnya, dipenuhi keganasan yang tak terkendali. Pedang besar itu menghantam ular itu. Zhang Qiyu mengulurkan lengannya yang kurus dan kurus. Wajahnya yang seperti duyung menyala-nyala dengan pupil merah, dan mulutnya yang bergerigi membentuk senyum yang ganas. 9 bayangan pedang bergeser di udara, tetapi Zhang Qiyu, tanpa berkedip, mengulurkan tangannya dan membekukan ruang di depannya. Pedang-pedang berkecepatan tinggi itu bagaikan ikan yang membeku di dalam es. Hantu-hantu, yang terbentuk oleh energi pedang dan niat pedang, dihancurkan oleh ruang, dan pedang asli tetap tak bergerak di dalam sangkarnya, tak mampu bergerak sedikit pun. Jika kau mengenalku berabad-abad sebelumnya, mungkin aku akan menyetujui kesepakatan ini. Jari-jari Zhang Qiyu bergerak cepat, seperti dewa yang memberi perintah. Danau bergolak, awan terbelah, langit runtuh, semuanya tampak terbungkus dalam berbagai wadah, lalu berubah menjadi bentuk-bentuk yang luar biasa. Tapi aku sekarat sekarang. Apa gunanya membuat kesepakatan denganmu jika itu tidak hanya memperpanjang hidupku beberapa abad lagi? Zhang Qiyu membuat segel tangan yang rumit dan menjentikkan jarinya. Segala sesuatu di dunia, termasuk pedang, menebas ke arah Master Hanci dengan kekuatan yang luar biasa. Master Hanci berdiri di atas ular raksasa itu, jubah putihnya berkibar, wajahnya tegas. Ia mengamati murka dunia dan mengulurkan tangannya. Pedang besar itu berhenti di hadapannya. Kepala pusat 9 bayi memegang sebagian besar otoritas mereka, dan sekarang, kekuatan seperti hukum itu juga dicangkokkan padanya. Ruang berputar dan bergoyang seperti api yang dihembuskan angin kencang, tetapi Master Hanci, yang berdiri di tengahnya, tetap tidak terpengaruh. Pedang ini awalnya bernama Dekrit Surga, pedang yang diwariskan oleh pemimpin sekte kami. Mulai hari ini, saya akan mengganti namanya menjadi Pemenggalan. Kata-kata Master Hanci merupakan sebuah deklarasi tujuan. Ia menggenggam pedang itu lagi, dan dengan kekuatan dahsyat bagaikan sungai yang memasuki parit, ia menebas kehampaan yang nyaris tak terlihat. Ia bangkit dari kepala ular raksasa itu, menghunus pedangnya. Saat pedang itu mencapai Zhang Qiyu, Master Hanci dan pedang kuno itu tiba-tiba bertukar posisi. Ia mengulurkan tangannya, punggung tangannya seakan menopang langit, telapak tangannya bagaikan kolam teratai. Saat telapak tangannya turun, jarak antara langit dan air tiba-tiba menyempit. Pikiran Zhang Qiyu bergeser, dan langit serta bumi kembali jungkir balik. Ia berubah dari Yayu kembali ke wujud manusia, gerakannya meningkat secara eksponensial, menerobos celah-celah di angkasa dengan presisi, menghindari telapak tangan yang membawa kekuatan langit dan bumi. Saat mereka meninggalkan tubuh dewa ganas di bawah mereka, kedua ular piton raksasa itu, bagaikan kuda liar tanpa kendali, saling menyerang dengan ganas tak terkendali. Tubuh ular siu jauh lebih besar, kini ditopang oleh kerangka 9 bayi, tampak seperti gunung daging raksasa.
Tubuhnya tak lebih dari itu ketika ular siu melahap gajah dewa setinggi gunung itu hidup-hidup. Meskipun ukurannya sangat besar, gerakannya sangat rumit. Tanduk di kedua sisi kepala 9 bayi yang seperti ular, yang awalnya menjulur ke belakang, kini menggeser bilahnya, mengiris ke depan saat tubuhnya melata. Leher kedua ular piton itu bertabrakan di udara, tepat di atas jantung mereka. Pada saat benturan, sebuah raungan bergema hampir bersamaan. Tubuh ular siu nyaris tak terguncang, tetapi kepala 9 bayi terbentur ke samping. Namun, saat jatuh, ia dengan cepat membalikkan kepalanya, membuka mulutnya yang bergerigi dan berdarah, lalu menggigit tubuh ular siu. Ular reparasi itu membuka rahangnya, menyemburkan napas es dan api yang bercampur ke udara. Es dan api juga merupakan kemampuan bawaan 9 bayi, dan saat ular reparasi itu mencernanya, kemampuan tersebut secara bertahap melekat padanya. Ular piton raksasa paling lesu setelah makan kenyang. 9 bayi dapat merasakan tubuhnya di dalam perut ular piton, tulang-tulangnya yang seperti besi dihancurkan dan dicerna sedikit demi sedikit. Amarah dan penderitaannya mendorongnya dengan panik ke arah ular piton, mencoba mencakar jalan ke tubuhnya dan mencabik dagingnya dengan rahangnya, memancarkan api putih keabu-abuan. Tubuh mereka dengan cepat terjerat, gigi tajam masing-masing pihak merobek sisik lawan, merobek daging menjadi berlumuran darah. Namun, tubuh 9 bayi terbentuk dari kabut mayat hidup abu-abu kehitaman yang tak terhitung jumlahnya. Roh-roh mayat hidup, setelah dicabik oleh gigitan, terlempar kembali ke dalam tubuhnya, berubah menjadi daging asli. Oleh karena itu, meskipun ukurannya berbeda, ular yang sedang memperbaiki diri justru terluka lebih parah setelah bentrokan tersebut. Lampu jiwa surgawi. Zhang Qiyu memperhatikan 9 bayi memperbaiki tubuh mereka dan menyadari ular raksasa itu telah menelan lampu jiwa surgawi. Han Qi Zhenren tidak peduli dengan pertempuran selanjutnya. Ia tahu bahwa meskipun 9 bayi itu ganas, membunuh ular kultivasi yang sedang bertarung akan menjadi tugas yang berat. Jika ia menunggu sampai ular kultivasi mencerna 9 bayi sepenuhnya, ia tidak akan punya peluang. Oleh karena itu, ia harus membunuh Yali dengan cepat. Tidak seperti bentrokan berdarah antara ular piton raksasa, bentrokan antara Han Qi Zhenren dan Zhang Qiyu jauh lebih intens. Namun, pertempuran sengit ini tidak meninggalkan satupun luka bagi mereka. Mereka berdua memiliki kekuatan ruang. Ketika ancaman muncul, mereka dapat mendistorsi ruang untuk menghindari serangan. Kecuali jika perbedaan kekuatannya ekstrim, hasilnya tidak akan dapat dipastikan. Selama waktu ini, keduanya bahkan mengobrol tentang beberapa hal. Apa yang tersembunyi di alam liar selatan. Meskipun Han Qi Zhenren telah berkelana ke alam liar selatan, ia hanya melihat sekilas pinggirannya. Tempat itu menyimpan jiwa-jiwa binatang buas, hantu-hantu tunawisma, dan dewa-dewa tanpa kepala. Zhang Qiyu menawarkan nasihatnya. Apakah legenda itu benar? Tanya Master Han Qi. Legenda yang mana? Di pusat alam liar selatan, seorang dewa setingkat penguasa kerajaan ilahi pernah beristirahat. Hahaha, betapa konyolnya seorang manusia berbicara tentang dewa. Wilayahmu mungkin mengamankan tempat di provinsi selatan, tetapi di hadapan penguasa kerajaan ilahi, kau tak lebih dari seekor semut. Ribuan tahun yang lalu, mereka yang memegang 12 tahta penguasa ilahi semuanya adalah makhluk yang tak seorang pun berani mengintip, apalagi membunuh. Siapakah mereka sebelum mereka menjadi penguasa kerajaan ilahi? Apa, menurutmu mereka itu apa? Zhang Qiyu tertawa terbahak-bahak, memutar ruang untuk mengalihkan lintasan pedang yang datang. Pada saat yang sama, ruang hancur seperti es yang pecah, menghantam Master Han Qi. Tentu saja, mereka semua sama sepertiku, dewa atau iblis yang berjuang untuk bertahan hidup di zaman para dewa. Jadi, jika takdir berpihak padamu, mungkinkah kau penguasa kerajaan ilahi saat ini? Tanya Master Han Qi. Setelah Zhang Qiyu menunjukkan sifatnya yang ganas, jiwa-jiwa berdosa di dalam dirinya mulai bergolak tanpa henti. Pupil matanya semakin merah, seperti bulan di atas kota Linhe. Ia menyimpan terlalu banyak dendam atas masa lalu itu. Mereka yang menjadi penguasa 12 kerajaan ilahi bukanlah yang terkuat di zaman itu. Beberapa dari mereka, pada saat yang paling genting, mencuri otoritas para penguasa ilahi dan naik ke kekuasaan tertinggi. Dewa-dewa seperti mereka, yang berhasil bertahan hidup hingga hari ini, seringkali tak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati di era yang kacau itu. Ia menggenggam pedang besar dimensionalnya, yang masih ia bawa hingga kini. Segala sesuatu di alam semesta terdistorsi saat melintasi ruang ini, rona biru pucatnya mengembun menjadi biru laut yang pekat. Ia mengarahkan pedangnya ke arah Master Han Qi. Keduanya beradu sekali lagi, dari langit hingga bumi. Daun-daun teratai yang luas di kolam praktis tercabut, dan lumpur dari dasar kolam melonjak naik, menodai biru langit yang sebening cermin. Zhang Qiyu belum pernah menyerang selama lebih dari 100 tahun, dan Master Han Qi belum pernah menghunus pedangnya selama 60 tahun. Kini, di dunia yang tak terkekang ini, pertempuran mereka nyaris tak terkendali, seolah tak akan berakhir hingga dunia ini tertusuk. Rambut mereka yang acak-acakan menyerupai pohon-pohon layu yang bergoyang kencang tertiup angin.
Saat dunia jungkir balik untuk ke-13 kalinya, mata mereka yang tadinya tenang bersinar dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Mereka berdua menyimpan niat membunuh terbesar mereka untuk saat ini. Master Hanci adalah yang pertama menyerang. Pedang Bixiao, teriaknya. Kata-katanya diikuti oleh cahaya pedang biru berkilauan yang hampir menutupi langit. Sebuah pedang Bixiao tiruan terwujud, terkondensasi dari keberuntungan separuh puncak Shou Xiao. Pedang Dongyang, teriak Hanci lagi. Keberuntungan separuh puncak Huyang melonjak, dan di belakang kepala Hanci, cahaya keemasan setinggi 1000 kaki melesat ke langit. Kedua pedang itu membentuk langit dan matahari, seolah-olah benar-benar terbentuk. Penampilan mereka mengaburkan lukisan asli Hanci tentang langit dan bumi, meninggalkan jurang yang luas. Zhang Qiyu menatap kedua pedang itu, ekspresinya tegas. Sepertinya kau telah melangkah lebih jauh dari yang kubayangkan. Di bawah mereka, Jiu Ying dan Xiuse bergulat di air, seperti adonan yang dipilin di wajan, menggoreng dan berguling-guling tanpa henti dalam minyak mendidih. Hanci melirik mereka lalu mengalihkan pandangan. Pedang Wonyun. Ia terus berbicara. Saat pedang Wonyun mendekat, hamparan angkasa yang luas bergetar, jelas tak mampu menahan kekuatannya. Zhang Qiyu melupakan pertarungan hidup mati. Ia membongkar formasi yang telah ia bangun dan melarikan diri, untuk sementara menghindari serangan gencar. Namun ia tak bisa bergerak. Master Hanci telah menguncinya dengan jentikan jarinya. Itu adalah mantra kunci pedang, dan di bawah kendalinya saat ini, kunci itu jauh lebih kuat. Saat pedang Wonyun menebas, langit dan bumi bergemuruh. Lintasannya meninggalkan ruang hampa yang luas, udara di sekitarnya membeku sesaat sebelum terisi. Pedang Wonyun menghantam Zhang Qiyu. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, wujud asli Zhang Qiyu muncul kembali di hadapan gulungan lain. Gulungan di tangannya menggambarkan adegan dua ular piton yang sedang bertarung. Master Hanci menghunus pedangnya untuk membunuhnya. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Tepat saat ia hendak menghancurkan gulungan itu, pedang dalam lukisan itu terlepas dari gulungan dan menusuk dahinya. Zhang Qiyu terbunuh lagi. Detik berikutnya, sosoknya kembali membeku di depan gulungan lain. Di gulungan itu, ia melihat dirinya sedang membaca sebuah gulungan, lalu tertusuk oleh pedang di dalamnya. Jari Zhang Qiyu menjentikkan sebuah titik hitam, menjepit pedang di gulungan agar tidak terlempar lagi. Namun tak lama kemudian, pedang lain menembus dua gulungan. Pedang itu adalah pedang abadi puncak Tianku, Minglan. Zhang Qiyu tewas lagi. Di depan gulungan berikutnya, lelaki tua itu bangkit kembali. Kali ini, gulungan di hadapannya adalah pemandangan dirinya sedang membaca gulungan yang telah dibacanya. Beberapa gulungan muncul bersamaan dalam satu lukisan. Untungnya, puncak Tianku memiliki keberuntungan paling lemah di antara keempat puncak. Pedang abadi tiruan Minglan ini hanya membunuhnya sekali sebelum ia terjepit hingga tewas sepenuhnya di dalam gulungan. Dan ketika pedang sang guru bernama Tianyu tiba dan membunuhnya, gulungan di hadapannya menjadi pemandangan dirinya sedang mengamati gulungan di dalam dirinya. Di bawah keahlian melukisnya yang luar biasa, hukum ruang mencapai ranah yang nyaris mistis. Setelah pedang amanat surgawi disambar beberapa kali lagi, lukisan di hadapan lelaki tua itu menjadi seperti cermin tak terhitung jumlahnya yang saling memantulkan, membuatnya mustahil membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Master Hanci, yang telah mengumpulkan setengah abad keberuntungan dari setengah sekte, nyaris tak mampu melepaskan 5 serangan pedang yang menentang hukum ruang angkasa ini. Sayangnya, bahkan setelah pedang amanat surgawi abadi hancur, ia masih belum bisa benar-benar memenggal kepala Zhang Qiyu. Pada saat ini, di dalam sekte pedang amanat surgawi, sebuah pemandangan keputusasaan terbentang. Hampir semua orang di sekte pedang amanat surgawi dapat merasakan energi spiritual di puncaknya terkuras habis seperti air, dan seiring dengan itu, alam banyak orang juga terkuras. Banyak yang alamnya sudah genting bahkan anjlok satu alam penuh, membuat mereka hancur lebur. Pada saat ini, Master Puncak dan pamannya, yang telah menikmati kegembiraan atas kembalinya Master Sekte, akhirnya terbangun oleh hujan dingin. Ternyata ketika Master Sekte menunggangi ular itu, dengan tenang dan kalem, ia sebenarnya sedang mempertaruhkan masa depan seluruh sekte. Kemudian, mereka menemukan sesuatu yang bahkan lebih dahsyat. Separuh keberuntungan sekte yang tersisa tampaknya perlahan terkuras. Musuh tangguh macam apa, yang membuat Master Hanci mempertaruhkan seluruh Yujian Tianzong. Jauh di dalam gurun yang tersembunyi di kota Liantian, Sisan Yuchen, bersandar pada pedangnya, tersandung di gurun. Jubahnya tertutup rumput liar, wajahnya yang cantik berlumuran darah. Ia tak tahu kemana ia melangkah, dan setiap langkah, keputusasaannya semakin menjadi. 3 Master Dao telah gugur, dan Master Sekte belum melarikan diri dari kota. Meskipun ia, dengan kemampuan Daoisnya yang superior, telah menemukan celah di sebuah mural sebelum Master Hanci sempat membunuhnya, dan melarikan diri dari kota Liantian di tengah bahaya. Sekte Zitian Dao kini tak punya masa depan. Dengan luka-lukanya yang sulit diobati, ia berjuang keras untuk melarikan diri dari gurun. Sekalipun ia selamat, jalannya menuju kultivasi kemungkinan besar akan berakhir.
Ia tak peduli kemana ia pergi, hanya menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya saat melangkah maju. Setelah beberapa saat, ia berhenti. Sebuah garis merah muncul di depan matanya. Ia ragu sejenak, lalu tiba-tiba menyadari bahwa inilah Sungai Merah yang terkenal itu. Di seberang Sungai Merah terdapat hutan belantara selatan yang legendaris. Napas 13 Yu Chen menjadi jauh lebih berat. Southern Wasteland adalah wilayah terlarang bagi seluruh provinsi selatan. Noda yang merasuki seluruh Southern Wasteland, noda yang bahkan merasuki Purple Court Realm, tak terelakkan. Seharusnya ia tak pernah melewati batas ini. Namun kini, dalam keputusasaan yang amat mendalam, 13 Yu Chen entah bagaimana berhasil mengumpulkan keberanian. Bersandar pada pedangnya, ia menuju Sungai Merah yang mengalir tenang. Ia menerobos semak berduri dan menuju ke tepi Sungai Merah. Legenda mengatakan bahwa sungai perkasa ini, bagaikan pita yang terjepit di antara lengan seorang dewi, membentang puluhan ribu mil, melingkari reruntuhan Southern Wasteland, mencegah kontaminasinya menyebar lebih jauh. 13 Yu Chen jatuh dan merangkak ke tepi Sungai Merah, tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia mendekatkan wajahnya ke tepi air dan menyaksikan kekuatan aneh Sungai Merah lainnya, kemampuannya untuk melihat segala sesuatu sebagai kerangka. Bayangannya, tengkorak merah tua yang mengerikan, bersinar di air. Ia menatap permukaan air, seolah-olah itu adalah bayangan masa depannya, dan air mata keputusasaan mengalir di wajahnya. Saat ia menyeka air matanya dan sedikit mengangkat kepalanya, tangannya membeku. Ia melihat bayangan di air di seberangnya. Bayangan itu adalah seorang gadis muda, mungkin berusia 15 atau 16 tahun. Ia mungil dan ramping, dengan rambut pendek yang berantakan. Wajahnya, yang dibingkai oleh rambut pendeknya, bulat, namun fitur-fiturnya indah dan penampilannya mencolok. Ia mengenakan jubah tauh hitam putih berkeras salib dan rok selutut. Hal yang paling mencolok darinya adalah punggungnya, kotak senjata, menyerupai bunga yang sedang mekar, dengan segudang senjata yang dipajang seperti bulu merak. Meskipun puluhan senjata terikat di punggungnya, ia merasa tidak puas. Ia mengenakan belati sempit di pinggang kirinya dan pedang panjang di pinggang kanannya, membuatnya tampak seperti senjata pembunuh. Sisan Yu Chen mengira ia salah lihat. Bagaimana mungkin seseorang berada di seberang Sungai Merah? Bagaimana mungkin gadis sekecil itu ada di dunia ini? Tatapannya mengikuti bayangan itu ke atas, akhirnya bertemu dengan tatapan gadis itu. Tak disangka ada orang seperti itu. Sisan Yu Chen berlutut ketakutan. Gadis itu dengan santai menyeberangi Sungai Merah dan mencapai tepi sungai seolah berjalan di tanah datar. Sisan Yu Chen menajamkan telinganya, terus-menerus mengawasi apakah pihak lain akan tiba-tiba menghunus senjata dan membunuhnya, tetapi satu-satunya yang bisa ia dengar dengan jelas adalah detak jantungnya sendiri. Gadis itu sama sekali tidak memperhatikannya. Sisan Yu Chen menatap Sungai Merah dan memikirkan sesuatu yang sungguh luar biasa, bayangan gadis itu di sungai itu sebenarnya bukan kerangka. Biasanya, apapun tingkat keberadaannya, bagi Sungai Merah ini, mereka hanya tampak seperti tengkorak. Ia merasa hidupnya akan segera berakhir, dan tak ingin mati dengan pertanyaan-pertanyaan, ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara, Sungai Merah. Mengapa bayanganmu? Sebelum ia sempat menyelesaikan pertanyaannya, gadis itu mengucapkan 3 kata, tak terlihat. Sungai Merah melihat segalanya sebagai tulang, tetapi tidak dirinya. Kemudian, seolah memahami sesuatu, Sisan Yu Chen tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi seiring gema kata, tak terlihat memudar, kesadarannya pun memudar. Saat gadis itu menghilang, ingatannya yang sekilas pun lenyap. Ia berbalik, tak bergerak, menatap jalan setapak pegunungan dan hutan belantara di belakangnya, kosong dan sunyi. Ruang kota Liantian menyerupai koridor-koridor yang saling bersilangan tak terhitung jumlahnya. Setiap lukisan datar berisi ruang waktu 3 dimensi, terjalin secara logis di sepanjang lintasan spasial. Di ujung ruang-ruang ini, Zhang Qiyu tampak seperti hantu. Ia berdiri di kedua ujung ruang waktu yang terjalin rapat ini. Salah satunya adalah seorang pelukis tua, berpakaian sederhana, ujung jarinya kapalan, yang lainnya adalah Yali yang ganas, seekor binatang buas berwajah manusia dan bertubuh naga, siripnya terbentang lebar seperti kipas daun palem. Mereka berpacu ke arah yang berlawanan di sepanjang koridor spasial yang saling bertolak belakang, seperti sosok dan bayangan yang dengan cepat terpisah, menjadi entitas independen. Zhang Qiyu memiliki 2 wujud sejati, yang mampu melakukan transfer posisi jarak jauh mirip dengan formasi terbang kecil, bahkan tanpa perlu pendahuluan mantra. Namun, Master Hanci hanya punya 1 pedang untuk dibunuh. Zhang Qiyu telah mempersiapkan hari ini dalam waktu yang sangat lama. Kota ladang teratai ini terasa seperti kerajaannya, berisi ruang-ruang dengan berbagai ukuran, lebih banyak daripada daun teratai di kolam teratai, dan di dalam setiap ruang, terdapat ruang-ruang kecil yang jumlahnya hampir sama. Kota ini seperti kerajaan Dewa Suzaku di ujung barat, dunia-dunia kecil yang tak terbatas jumlahnya, masing-masing berisi 3.000 dunia seperti pasir, dan setiap dunia seperti pasir berisi 3.000 dunia yang lebih kecil, dan seterusnya, tak terhingga. Sepanjang sejarah, pengkhianat seringkali menang, seringkali didukung oleh persiapan bertahun-tahun.
Meskipun ilmu pedang Master Hanci tak diragukan lagi tangguh, tak tertandingi di bidang ilmu pedang saja, ia tetap hampir tak tertandingi di wilayah selatan Nanzu. Namun, memisahkan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya yang saling terhubung, besar dan kecil, yang diciptakan melalui hukum-hukumnya tetap merupakan tugas yang hampir mustahil. Saat Master Hanci melayang di udara, kolam teratai di bawahnya, pada suatu saat, telah berubah menjadi lautan api. Pemimpin 9 bayi terus berjuang melawan ular kultivasi. Meskipun 9 bayi, dengan kelincahan mereka yang lebih hebat, telah menimbulkan luka yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh ular itu, tak satu pun yang fatal. Amarah 9 bayi yang dahsyat menghabiskan energi mereka dalam jumlah besar. Diyakini bahwa ular itu akan segera kelelahan, diinjak-injak hingga mati oleh lawan, menjadi mangsa di perutnya, mengisi kembali sumber kekuatan terakhir 9 bayi yang tersisa. Master Hanci menusukkan pedang ke makhluk yang bergolak di lautan api. Pedang itu menangkis tepat sebelum mengenai ular kultivasi. Ternyata gulungan yang sama pun terkoyak, dan apa yang tampak seperti satu ruang kosong sebenarnya adalah 2 pecahan yang saling bertentangan. Master Hanci kini berada dalam posisi yang hampir sepenuhnya tidak menguntungkan, namun ekspresinya tetap tak tergerak. Ia mengulurkan 2 jari, menembus kekosongan di sisi bahu kirinya, dan serangkaian senjata magis yang mempesona terbang keluar dari kekosongan. Setelah mencapai Istana Ungu, setiap orang dapat menciptakan ruang pribadi untuk menyimpan artefak magis mereka sendiri. Senjata-senjata ajaib ini entah dibawa keluar dari dasar puncak Tianku atau harta karun rahasia yang disimpan selama bertahun-tahun di Aula Guru di Gunung Huanpo. Awalnya, Zhang Qiyu tampak acuh tak acuh, tetapi kemudian ia tiba-tiba menyadari sesuatu, Guru Hanci telah bersiap untuk pengkhianatannya. Sekuntum bunga teratai raksasa muncul dari kaki sang guru. Bunga teratai itu tidak terbuat dari batu permata seperti giok atau ember, melainkan lebih menyerupai awan gelap yang besar. Awan abu-abu kehitaman yang muncul dari setiap kelopak yang menyerupai awan itu tampak seperti ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berguling-guling. Apa yang akan kau lakukan? Ekspresi tenang Zhang Qiyu langsung hancur, dan ia menjerit ketakutan. Teriakannya bergema di ruang yang tak terhitung jumlahnya, seperti bunyi lonceng yang terus-menerus. Teriakan ini, yang seharusnya mengejutkan, justru semakin memperkuat ketakutannya. Ia awalnya membayangkan Guru Hanci akan mencoba menembus penghalang ruang antara dirinya dan ular kultivasi 9 bayi, lalu merobek perutnya, menjebaknya dalam sangkar ruang yang telah ia bangun sebelumnya. Ia kemudian akan mampu meledakkan ribuan gulungan secara bersamaan, memicu turbulensi spasial yang tak tertahankan yang akan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, Master Hanci tidak melakukannya. Sekuntum teratai hitam muncul dari kakinya. Teratai hitam itu menopang tubuhnya, membawanya semakin tinggi. Kemanapun teratai hitam itu lewat, ia meninggalkan jejak asap panjang, menembus langit dan bumi, menyerupai naga hitam raksasa yang muncul dari lautan api. Wajah Master Hanci bukan lagi wajahnya sendiri. Tanduk-tanduk seperti sabit tumbuh dari kepalanya, dan raut wajahnya mulai berubah, menjadi semakin menyeramkan dan menakutkan. Ia masih memiliki sikap Tao yang unik sebagai seorang pemimpin sekte, tetapi raut wajahnya telah menyerupai kepala 9 bayi. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, menatap langit dan bumi. Zhang Qiyu mengerti apa yang akan ia lakukan, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Di hadapannya, gulungan demi gulungan hancur. Setiap gulungan hancur, gulungan di dalam gulungan lainnya juga hancur. Manusia sejati Hanci benar-benar hanya selangkah lagi dari 5 jalan. Di kaki puncak Tianku, ia telah memanfaatkan bantuan pemuda yang telah tersesat ke dunia untuk membunuh tubuh aslinya, memungkinkan tubuh jiwa mayat hidup yang ia bangun untuk sepenuhnya menyatu dengan kepala 9 bayi. Yang ia butuhkan untuk mencapai 5 jalan hanyalah menyempurnakan hukum ruang. Dunia-dunia gulungan yang bagaikan penjara ini kini hadir di hadapannya sebagai makanan paling lezat. Ia bagaikan seorang rakus, bertekad melahap seluruh ruang dan naik ke alam iblis 5 jalan. Menemaninya adalah pedang Master Sekte, Mandat Surgawi. Situasi berubah dalam sekejap, dan dunia-dunia gulungan ini menjadi ikan yang takluk pada belas kasihan musuh. Pedang Mandat Surgawi menghancurkan sisik dan tulang, sementara ia melahapnya bulat-bulat. Zhang Qiyu menghilang lagi, muncul kembali di ruang kerjanya. Inilah kota Liantian yang sesungguhnya. Qiyu Sheng dan Xiao Lian masih duduk di luar bangunan kayu. Kucing hitam kecil itu berbaring di samping mereka, berjemur di bawah sinar matahari, matanya tertuju pada burung abu-abu di sarang bangunan kayu. Zhang Qiyu melirik keluar bangunan kayu dan mendesah. "Qiyu Sheng," panggilnya. Qiyu Sheng terkejut dan segera berdiri, menatap bangunan kayu di belakangnya, tanpa menyadari ketika kakeknya kembali. "Masuklah, ada yang ingin kukatakan padamu." Pria tua itu melanjutkan, "Kakek, aku akan segera ke sana." Qiyu Sheng segera mendorong pintu kayu dan masuk. Bangunan kayu itu tampak sangat gelap hari ini, dan potret-potret di dinding sekitarnya telah kehilangan warnanya. Ia melihat kakeknya terbaring di kursi tua yang berat itu, usia tuanya semakin jelas. "Kakek," panggil Qiyu Sheng pelan.
Zhang Qiyu memanggilnya, mengambil batang tinta yang paling sering ia gunakan dari meja, dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, ketika Xiaolian dewasa, patahkan batang tinta ini menjadi dua dan giling hingga menjadi jus. Berikan setengahnya kepada Xiaolian dan setengahnya lagi kepada kucing hitam. Apakah kau mengerti? Ah, kakek, apa yang kau lakukan? Qiyu Sheng tampak bingung. Zhang Qiyu tidak banyak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan berkata lemah, lakukan saja apa yang kukatakan. Kakek perlu tidur. Qiyu Sheng mengambil batang tinta dan menggenggamnya. Dia mengerutkan bibir dan bertanya dengan hati-hati, kakek, apakah akan terjadi sesuatu? Zhang Qiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Qiyu Sheng berkata, ada yang tidak beres di kota ini akhir-akhir ini. Seseorang baru saja menemukan mayat banyak sosok berjubah ungu di tepi kolam teratai. Siapa mereka? Siapa yang membunuh mereka? Dahei sepertinya juga hilang dari kolam. Bagaimanapun aku memanggilnya, dia tidak mau keluar. Kakek, kurasa ada yang tidak beres. Aku merasa ada yang tidak beres sejak festival hantu. Zhang Qiyu mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, kakek, aku hanya sedikit lelah. Qiyu Sheng ragu sejenak, lalu akhirnya mundur. Setelah Qiyu Sheng pergi, lelaki tua itu berdiri dan membuka gulungan di hadapannya. Separuh gulungan telah dilalap api, sementara sosok Han Qi Zhenren semakin membesar. Kini, ia tampak seperti ular kultivator sejati yang menelan dunia. Zhang Qiyu menarik napas dalam-dalam. Di dunia lain, ular kultivator itu, yang masih bertarung melawan 9 bayi, tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Mulutnya melebar, dan perlahan-lahan memuntahkan sisa-sisa 9 bayi. Mayat Jiu Ying kini menyerupai kulit telur yang menggulung, tepinya yang dulu bergerigi terkikis oleh musuh, melunak menjadi rona lembut. Saat ular siu memuntahkan tulang-tulang Jiu Ying, ekspresinya dipenuhi rasa sakit dan dendam yang mendalam. Kita akan memakannya nanti, desah lelaki tua itu menenangkan. Ia memang tidak meminta ular siu untuk melepaskan jasad Jiu Ying, tetapi itu jelas bukan permohonan perdamaian. Zhang Qiyu melangkah ke dalam lukisan dan berdiri di hadapan ular siu. Pupil matanya tertuju padanya, lalu ia membuka rahangnya yang berdarah. Gigi-giginya yang tajam menyerupai barisan murid, dan lidahnya yang besar dan seperti karpet merah menyerupai tangga menuju gerbang neraka. Ia tidak punya waktu untuk mencerna jasad Jiu Ying, ia berniat untuk bergabung secara paksa dengan ular siu dan memasuki alam iblis 5 jalan. Mayat Jiu Ying berlumuran sesuatu seperti cairan lambung, melapisinya dengan zat lengket yang tak hanya menggerogoti tulangnya, tetapi juga secara bertahap mengikis otoritasnya, menghapus keilahiannya, dan menyeretnya ke alam fana. Setelah ular kultivasi memuntahkan 9 bayi, tubuhnya menjadi jauh lebih fleksibel. Kepala 9 bayi, yang telah bertarung dengannya, kini melihat wujudnya yang utuh. Mata ularnya menyala dengan liar, ingin kembali ke tubuhnya sendiri. Namun, menghadapi musuh yang tangguh, ular kultivasi ragu untuk maju. Bagaimanapun, kepala 9 bayi hanyalah serpihan tulang dewa. Bagaimana mungkin ia bisa melawan ular kultivasi yang utuh? Serangan dan pertahanan sekali lagi berbalik. Untungnya, sebelum ia terbunuh, Tuan Han Qi telah melahap surga. Pertempuran penentuan yang sesungguhnya tiba lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Zhang Qiyu dan Tuan Han Qi sama-sama dewa palsu yang berlama-lama di ambang 5 jalan. Bagi mereka, menerima mahkota hanyalah selangkah lagi. Namun, mereka bukanlah sesama Taois agung saat ini. Di hadapan mereka terbentang jembatan papan tunggal, yang lebarnya hanya cukup untuk diseberangi satu orang. Sebagian besar dunia gulungan terbakar. Sosok mereka bertabrakan sebelum bumi dan langit runtuh. Itu bukan bentrokan pedang dan pisau, juga bukan pertarungan sihir dan Taoisme. Rasanya lebih seperti pertumpahan darah suku barbar ribuan tahun yang lalu. Penghalang spasial yang dulunya tak tertembus, dalam bentrokan mereka, tampak serapuh selembar kertas putih, mudah terkoyak. Suara cermin yang pecah bergema setiap beberapa tarikan napas. Warga dan monster kota Liantian akhirnya menyaksikan pemandangan yang mengingatkan pada kiamat. Langit menyerupai kulit telur yang rapuh, memperlihatkan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung lava cair dan api vulkanik. Awalnya, setiap retakan hanya satu, tetapi kemudian terus retak, dengan cepat menyebar ke seluruh langit. Kemudian, seolah-olah ada jari yang menembus kulit telur. Perlahan-lahan ia terbenam ke dalam. Lajunya lambat pada awalnya, tetapi segera, itu seperti bencana dahsyat. Zhang Qiyu dan Han Qi Zhenren yang berbenturan, sosok mereka bagaikan bola api raksasa, menghantam kolam teratai. Ombak membumbung ratusan kaki, dan aliran air deras menghantam kota Liantian. Dalam sekejap, separuh kota terendam. Saat air menghantam lukisan-lukisan di kota, air langsung meluap keluar. Di kolam teratai, sejumlah besar air menguap menjadi kabut putih. Ketika Zhang Qiyu dan Han Qi Zhenren menarik diri dari air, keduanya setengah menghitam dan dalam keadaan kacau balau sehingga mustahil untuk mengetahui siapa yang terluka lebih parah. Bersama mereka jatuhlah ular kultivasi 9 bayi dan ularnya. Luka dalam lainnya menusuk perut ular kultivasi. Zhang Qiyu tahu ia akan celaka. Ketika Han Qi Zhenren menebas perut ular itu dengan pedangnya dan menariknya keluar dengan paksa, ia pun celaka.
Sementara itu, di dalam air, ular kultivasi 9 bayi, setelah dimuntahkan, menelan lampu jiwa surgawi dari perut ular kultivasi. Dengan bantuan lampu jiwa surgawi, kesadarannya perlahan-lahan tumbuh, menjadi kesadaran yang mandiri. Sedemikian rupa sehingga ketika kepala pertama di tengah mencoba mendekat dan menyatu dengannya, monster berkepala 8 itu membuka lehernya dan meraung ke arahnya, mencegahnya mendekat untuk sementara waktu. Namun, mereka terhubung secara inheren, dan setelah beberapa konfrontasi dan ujian, kepala itu akhirnya melilit dirinya sendiri, mencoba menggali kembali ke dalam tubuhnya. Momen bersejarah ini tak disadari siapapun. Master Hanci menatap Zhang Qiyu. Ia bagaikan seorang kaisar yang akan naik tahta, meratap sambil menatap batu terakhir yang berdiri di hadapannya. Ia merasakan kelegaan karena telah bertemu tandingannya dan kebanggaan karena akan segera menguasai dunia. Pedang dekrit surgawi ada di sisinya. Semua lukisan Zhang Qiyu telah hancur, membuatnya tak punya kesempatan untuk melawan. Ketika kau membunuh ayahmu, apakah kau membayangkan hari ini akan tiba? Tanya Master Hanci. Aku sudah memikirkannya, kata Zhang Qiyu, bibirnya yang berkarbonisasi bergerak. Aku sudah lama menduga hari ini akan tiba, tapi aku tak menyangka akan datang selarut ini. Aku akan terus hidup dengan otoritasmu, kata-kata Hanci Zhenren terdengar seperti penghiburan. Zhang Qiyu mengangkat kepalanya, menatapnya, dan mengucapkan ramalan yang bagaikan kutukan, mereka yang mengkhianati orang lain suatu hari nanti akan mati karena pengkhianatan. Begitulah bagiku, dan setelah aku mati, kau pun akan mengalaminya. Hanci Zhenren mengabaikan kata-katanya. Sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Ia tahu bahwa hanya dengan satu tebasan pedang, ia akan membuka pintu 5 jalan dan menjadi penguasa sejati kedua Yujian Tianzong sejak didirikan. Zhang Qiyu benar-benar putus asa dan menyerah. Sudah selesai bicara. Pada saat itu, sebuah suara yang tak terduga terdengar. Zhang Qiyu dan Hanci Zhenren sama-sama terkejut. Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang gadis muda berambut pendek berantakan di tepi sungai. Sosoknya yang ramping tampak tidak serasi dengan kotak senjata besar dan berat di belakangnya. Mata Zhang Qiyu melebar, dan ingatannya tiba-tiba kembali ke 8 tahun yang lalu. Ia pernah melihatnya 8 tahun yang lalu, dan penampilannya masih sama seperti sekarang, masih mengenakan jubah Tao yang pas badan dan rok pendek berlipit. Di balik roknya, kakinya tetap ramping dan lurus, seolah diukir dari sepotong batu giok putih kosong, garis-garisnya mengalir mulus. Ketika ia tiba di kota Liantian 8 tahun yang lalu, Zhang Qiyu telah melakukan segala cara untuk menghindarinya. Saat itu, gadis itu tampak sibuk dengan urusan lain dan hanya berkeliaran sebelum pergi. Kini, kepulangannya telah menjadi secercah harapan di mata Zhang Qiyu. Master Hanci tidak tahu asal-usulnya, tetapi siapapun yang bisa menembus langit dan bumi dan memasuki kolam teratai ini pastilah luar biasa, jadi ia tidak meremehkannya. Ia hanya ingin segera memasuki jalan kelima. Di luar jalan kelima, semua makhluk hanyalah semut. Ketakutan apa yang dimiliki seorang gadis kecil. Ia memutar pedangnya dan mengarahkannya ke arah gadis itu. Gadis itu, menatap kultivator itu, yang setengah hitam legam, namun penuh energi, mengangkat sebelah alisnya. Kau ingin melawanku? Suara gadis itu bagai air sungai yang jernih, tak istimewa, hanya menyegarkan dan menyenangkan. Hanci bertanya, bukankah itu yang kau maksud? Gadis itu, bagaikan senjata humanoid, tanpa emosi. Guru hanya memintaku untuk menemukan seseorang bernama Zhang Qiyu, aku tak peduli dengan yang lainnya. Hanci bertanya, kau akan membawanya pergi? Ya, jawab gadis itu singkat. Hanci bertanya, dari mana kau belajar? Alis gadis itu kembali terangkat, seolah ia berpikir lelaki tua itu terlalu banyak bicara. Hanci tersenyum dan berkata langsung pada intinya, aku akan membunuhnya. Gadis itu mengangguk. Ia tidak pandai berkomunikasi. Saat ia pergi, gurunya telah berpesan padanya untuk menghindari masalah dan sesedikit mungkin membunuh. Tidak terlihat bukan berarti benar-benar tidak terdeteksi oleh langit dan bumi. Semakin dalam ikatan dengan dunia manusia, semakin besar kemungkinan kuil Tao terpencil ini akan terekspos ke dalam tatapan kerajaan surgawi. Itu akan menjadi masalah besar. Awalnya ia ingin membujuk lelaki tua itu pulang, tetapi melihat semangatnya yang tinggi, ia bingung harus bagaimana. Haruskah ia mengatakan bahwa ia kuat dan menyuruhnya lari? Kemungkinan besar ia tak akan percaya. Gadis itu merenung dengan sedikit kesal. Ia meraih ke belakang dan dengan santai menarik tombak dari kotak senjata, sekotak bunga yang sedang mekar. Master Hanci merasakan niat membunuh yang samar, hampir tak terlihat, ilusi yang samar, hampir seperti ilusi. Hati Zhang Qiyu bergetar putus asa. Ia tahu bahwa sekuat tenaga pun, Master Hanci tak akan sebanding dengan wanita muda ini, karena dalam dirinya, ia benar-benar merasakan jejak aura dewa kuno. Seperti yang diduga, pertempuran berlangsung dan berakhir dengan tempo yang luar biasa cepat. Master Hanci menghunus pedang yang kuat, perpaduan semua teknik dari paruh pertama buku pedang Yujian Tianzong. Sebuah jurus yang terampil, namun terkesan canggung. Saat pedang itu dilepaskan, kekuatan spiritualnya yang tak tergoyahkan,
tak tersentuh selama 60 tahun, melonjak maju bagai banjir, mencapai leher botol dan menerobos bendungan, mengetuk gerbang surga. Gadis itu menimbang tombak di tangannya, ekspresinya semakin serius. Kakinya yang ramping mulai berlari, hanya menyisakan bayangan pucat yang terlihat. Saat kedua sosok itu mendekat, gadis itu melompat tinggi, cahaya berkumpul di sekitar ujung tombaknya. Tak lama kemudian, cahaya itu menyerupai matahari kecil. Ia menegangkan lengan bawahnya, mengayunkan pinggangnya, dan langsung melepaskan tombak itu. Tombak itu, yang membawa kekuatan puluhan ribu kilogram, bertabrakan dengan pedang, kedua bilahnya beradu di udara, lalu membeku dalam keheningan. Master Hanci tampak terkejut, dan gadis itu menerkam bagai citah yang lincah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, bilah tajam di tinjunya melesat keluar, menusuk musuh saat ia menyerang. Tangan kirinya menggenggam tinju yang setengah terkepal, dan di belakangnya, sebuah pedang panjang bergerigi tergenggam. Bersamaan dengan itu, senjata-senjata di dalam kotak senjatanya, seolah dirasuki roh, ditarik satu demi satu. Senjata-senjata berat seperti palu dan kapak seberat 1000 pon pertama kali dikerahkan ke depan, diikuti oleh kait, garpu, pedang, dan tombak. Mereka membentuk formasi yang teratur, layaknya prajurit. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan tanpa keahlian. Tangan tajam gadis itu mengepal, dan dengan senjata-senjata yang mengerumuninya, ia melancarkan rentetan pukulan, layaknya seorang master, menghamburkannya ke arah Hanci. Perkelahian jalanan ini tak menyisakan ruang bagi Hanci. Ia bagaikan batu magnet, menarik senjata-senjata dingin itu ke tubuhnya. Pukulan pertama gadis itu memutus kelima jalurnya, membuat Hanci tak punya waktu untuk berduka. Pukulan-pukulan berikutnya masing-masing merobohkan satu ranah kecil dari tubuhnya. Setelah 7 atau 8 pukulan, ranah istana ungu Hanci hampir hilang, dan senjata-senjata itu telah menimbulkan luka-luka tak terhitung yang tak dapat disembuhkan di tubuhnya. Kegembiraan awalnya berubah menjadi ketakutan yang tak terbatas. Ia tiba-tiba menerjang 9 bayi, kesadarannya terhubung ke akar pusat mereka, bertindak sebagai jangkar bersama, lalu melarikan diri dengan panik. Gadis itu meliriknya dengan acuh tak acuh, tetapi tidak mengejar. Dengan jentikan jari, senjata-senjata yang berserakan dengan cepat dikembalikan ke kotak senjatanya. Senior, kenapa kau tidak membunuhnya? Zhang Qiyu membelalakkan matanya, menyaksikan dengan kaget saat Tuan Hanci pergi bersama roh jahat itu. Gadis itu menatap punggungnya yang menjauh dan berkata dengan sedih, kenapa kau tidak lari lebih awal? Buang-buang waktu saja. Lalu ia menatap Zhang Qiyu. Gadis itu jelas sedang dalam suasana hati yang buruk, dan wajahnya yang bulat tampak bingung, masih bisakah kau melukis seperti ini? Zhang Qiyu menatap lengannya yang hitam legam dan langsung berkata, tentu saja. Tidak apa-apa. Gadis itu mengangguk dan berkata, Tuan memintaku untuk membawamu pergi. Sedangkan untuk orang lain, aku tidak peduli dan aku tidak perlu peduli. Zhang Qiyu berkata dengan hati-hati, aku ingin tahu kemana senior akan membawaku. Gadis itu mengerutkan kening dan berkata dengan marah, apa maksudmu dengan senior? Bagaimana bisa orang tua sepertimu memanggilku senior? Kalau begitu, nama belakangku Si, Nona Si. Baiklah, aku akan membawamu ke suatu tempat bernama Kota Dahe. Gadis itu berkata, jangan tanya sisanya. Aku tidak tahu bahkan jika kau bertanya. Itu semua ide Tuan. Zhang Qiyu melirik ke arah Tuan Hanci melarikan diri, khawatir. Nona Si mungkin tidak ingin siapapun tahu tentang keberadaanmu, tetapi pria itu melarikan diri hidup-hidup, dan membawa pergi roh jahat bersamanya. Ini, Zhang Qiyu mengusap lehernya, menyarankan gadis itu untuk membunuhnya saja agar dia diam. Gadis itu berkata dengan tenang, setelah bekas lukanya sembuh, rasa sakitnya akan terlupakan dengan sendirinya. Kau tidak perlu khawatir. Zhang Qiyu memandangi tubuhnya yang penuh bekas luka. Apa yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi. Dia telah membayangkan banyak akhir. Ia telah memikirkan cara menyembunyikan diri dan mengumpulkan kekuatan setelah mendapatkan kekuasaan, menghindari mata-mata kerajaan Tuhan yang mengintip. Ia juga telah memikirkan cara menyelamatkan situasi setelah kegagalannya. Satu-satunya hal yang tak ia duga adalah seseorang akan mengganggu pertempuran ini. Lalu, itu, Zhang Qiyu berbalik. Ular kultivator berbekas luka itu tergeletak di danau, kepalanya merayap, seolah-olah ia memiliki rasa takut alami terhadap gadis itu. Gadis itu menghunus pisau dari pinggangnya. Zhang Qiyu berteriak, Nona Si, bisakah Anda mengampuni nyawanya? Guru tidak pernah menyuruh saya membunuhnya sebelum kita datang ke sini, kata gadis itu, tampak patuh pada setiap kata gurunya. Ia meletakkan pisaunya di titik vital ular piton itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadilah ular yang baik mulai sekarang. Jangan menyakiti siapapun. Apakah Anda mengerti? Ular piton itu membuat tubuhnya yang ramping tampak semakin kecil, dan ancamannya terdengar konyol, seperti permainan anak-anak. Namun ular piton itu mengerti. Ia menganggukkan kepalanya dengan hati-hati, takut membuat riak air. Baiklah, tenggelam, gadis itu memberi perintah berikutnya. Ular piton itu dengan patuh tenggelam ke dasar kolam teratai. Baiklah, saya punya cucu. Zhang Qiyu ragu-ragu. Gadis itu mengerutkan kening, mata heroiknya diwarnai dengan niat membunuh.
Guru hanya menyuruh saya membawa Anda pergi. Separuh dari kultivasi Master Hanci telah terbuang sia-sia. Melintasi gurun, ia membimbing 9 bayi, tubuhnya yang dirusak parah oleh ular-ular itu, menuju Yujian Tianzong. Sejak meninggalkan Tianzong hari ini, ia tak pernah berpikir untuk kembali. Namun kini, tempat itu menjadi tempat teramannya. Saat ia berjalan, ia membeku. Ia tak dapat mengingat penyebab penderitaannya saat ini. Kemudian, serangkaian gambaran, nyata, melintas di benaknya, pertempuran terakhirnya dengan Zhang Qiyu. Zhang Qiyu memanggil wujud naga sejati kuno, melukainya dengan parah, dan pelariannya yang tergesa-gesa di balik kemudi 9 bayi. Wujud itu pasti milik ayahnya, yang masuk akal. Ia hanya berharap ia tak akan menyusul. Begitu kita kembali ke Tianzong, semuanya bisa dimulai lagi. Pikir Master Hanci, berbaring di tubuh 9 bayi, napas terakhirnya. Di Yujian Tianzong, Ning Changjiu sekali lagi mengunjungi aula Master Puncak Lu Jiajia. Ia telah menginstruksikan Lu Jiajia untuk mengambil informasi tentang klan naga kuno dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Ia membuka kotak batu yang menyegel kitab suci pedang dan bertanya, "Sudahkah kau memutuskan?" Setelah kotak batu itu perlahan dan berat didorong terbuka, sesosok tubuh transparan, diselimuti rambut panjang, merentangkan jari-jari rampingnya dan menyibakkan rambutnya seperti tirai. Jian Jing membuka matanya. Mata itu, bagaikan hari hujan yang suram, menatap pendatang baru itu, dipenuhi kebencian bagaikan guntur dan kilat yang akan datang, hujan deras. "Kau masih ingin mempermainkanku?" Jian Jing menggertakkan giginya, benar-benar tidak percaya pada pemuda di hadapannya. Ning Changjiu menghela napas dan berkata, "Tatap mataku. Apa kau pikir aku berbohong padamu kali ini?" Jian Jing menatap tatapan tenangnya dan ingin meraih dan mencungkil mata yang tampak jernih, tetapi sebenarnya kotor itu. "Jika kau tulus, segera pelajari 6 jurus yang tersisa dan biarkan aku memasuki tubuhmu. Jika kau tidak mau, jangan katakan apa-apa lagi." Ning Changjiu mengabaikannya dan bertanya, "Jika aku membawa kitab suci pedang itu, apakah hasilnya akan sama?" Jian Jing berkata dengan marah, "Sama. Apakah sama saja memegang kepalamu dengan tanganmu atau meletakkannya di lehermu?" Metafora cerdas ini meyakinkan Ning Changjiu. Ning Changjiu berpikir sejenak dan melanjutkan, "Lalu bagaimana aku bisa membatasimu setelah kau memasuki tubuhku?" Jian Jing kembali tertegun. Apakah ia harus mengajari penjahat tak tahu malu ini cara menindasnya? "Kau pikir aku bodoh?" Jian Jing mengamuk. Ning Changjiu berkata jujur, "Kau menguasai kesadaran Yan Zhou begitu cepat tadi, yang membuatku sedikit khawatir." Jian Jing berkata dengan marah, "Aku sudah pindah ke rumahmu, dan kau tidak mengizinkanku menggunakan otakmu. Otak babi apa yang kau miliki?" Ning Changjiu berdiri dan berkata, "Karena kau ingin bicara seperti ini, tidak ada yang perlu dibicarakan." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan untuk menutup kotak itu. Tunggu. Jian Jing berteriak, "Bicara. Tidak bolehkah aku bicara? Kalau tidak, kau pelajari 6 jurus yang tersisa dulu." Ning Changjiu menatapnya dengan tenang. Jian Jing akhirnya menghela napas dan berkata, "Aduh, orang tua masih mudah bergaul." "Jawab pertanyaanku sebelumnya," kata Ning Changjiu. Jian Jing berkata, "Yan Zhou adalah orang yang sekarat. Ia hanya memiliki tubuh, tetapi jiwa dan kehendaknya sangat lemah. Aku telah berada di dalam tubuhnya selama bertahun-tahun, jadi akan mudah bagiku untuk merasukinya. Namun, ia bersumpah darah, jadi meskipun aku melakukannya, aku tidak akan bisa meninggalkan perpustakaan. Itulah sebabnya aku tidak aktif selama bertahun-tahun ini. Tapi kau berbeda, kau penuh semangat dan vitalitas. Bahkan jika aku merasuki tubuhmu, aku hanya bisa mengendalikan kesadaranmu sesaat, dan itu akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun." Petik 2. Puluhan tahun. Ning Changjiu merenung sejenak, lalu berkata, "Berapa tahun tepatnya?" Tanpa menunggu jawaban Jian Jing, Ning Changjiu memanggil gagak emasnya sendiri. Jian Jing terkejut ketika melihat gagak emas itu. Ia tidak mengenali gagak emas itu, tetapi ia bisa merasakan aura ilahi yang terpancar darinya. Aura ilahi ini membuatnya, yang merindukan kebebasan, ingin kembali ke gucinya sendiri. Rasanya jika ia menatap burung itu beberapa kali lagi, tubuhnya akan terbakar transparan lalu menghilang. Ning Changjiu berkata, "Gagak emas ini bisa memastikan apakah yang kau katakan itu bohong atau benar. Kalau kau berbohong padaku, kau mungkin akan menjadi santapannya." "Kau bercanda." Jian Jing nyaris tak mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku adalah roh sejati yang lahir dari gulungan ilahi surga. Kau, seekor burung kecil, pikir kau bisa memakanku? Kau bermimpi." Ning Changjiu menatapnya, bibirnya sedikit melengkung, senyum tipis tersungging di wajahnya. Meskipun Jian Jing berbicara tegas, ia juga sangat ketakutan. Ia melirik dengan hati-hati ke arah gagak emas yang mengerikan dan tak diketahui asalnya itu, jantungnya berdebar kencang. "Jawab pertanyaanku," kata Ning Changjiu. Jian Jing membenamkan diri di rambutnya, berpikir lama, sebelum berkata, "Paling lama 2 tahun." Ning Changjiu berkata, 2 tahun, dekade-dekademu sungguh singkat." Jian Jing berkata dengan percaya diri, "Ini semua untuk menipumu.
Ning Changjiu mengangguk dan menarik kembali gagak emas itu. Jian Jing akhirnya menghela napas lega dan bertanya, apakah dia benar-benar tahu kalau aku berbohong? Ning Changjiu menjawab dengan jujur, tidak. Petik 2. Jian Jing menggosok-gosok tangannya seolah sedang mengasah pedang, amarahnya terpendam jauh di dalam hatinya. Di saat yang sama, ia kecewa. Ia tahu jika batas waktunya hanya 2 tahun, betapapun pemuda ini gemar mencari kekayaan dan ketenaran melalui bahaya, ia pasti tidak akan setuju. Apakah ini akan gagal lagi? Jian Jing meratap dalam hati. Namun setelah berpikir sejenak, Ning Changjiu mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, ajari aku beberapa jurus selanjutnya. Mata Jian Jing melebar, apa kau serius? Ning Changjiu mengangguk dengan tenang. 6 jurus ini juga aneh, seperti bayangan yang menari di tengah malam. Ning Changjiu memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang jurus pedang semacam ini setelah membunuh banyak orang, jadi ia hanya perlu melihat 6 jurus terakhir ini sekali dan ia bisa menirunya dengan tepat. Jian Jing menghela napas, kau orang paling berbakat yang pernah kutemui. Ning Changjiu tampak agak tidak terkesan, itu karena kau belum pernah meninggalkan puncak tianku sejak kau lahir. Petik 2. Jian Jing merasa sedikit malu. Ia merindukan kebebasan setiap hari, namun selama puluhan tahun, ia masih terjebak di ruang sempit ini, berputar-putar. Ning Changjiu telah menguasai ke-18 teknik pedang dan bertanya, apakah pedang ini punya nama? Mata Jian Jing membara, dan ia berteriak, kau boleh menyebutnya apapun yang kau mau. Kemudian, karena takut akan menyesalinya, ia melompat seperti pegas, bergulat dengan Ning Changjiu. Kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya putih keabu-abuan, ia menyeret buku panduan pedang itu dan menyusup ke dalam tubuh Ning Changjiu. Ning Changjiu menyaksikan tanpa daya tubuh seperti lintah itu menyusup ke dalam kulitnya, tanpa berusaha menghentikannya. Xiaoling, apa kau melihat kakak seniormu? Lu Jiajia mengetuk pintu Ning Xiaoling. Ning Xiaoling, yang sedang mengobrol dengan Han Xiaosu, tertegun sejenak. Kemudian, merasakan emosinya sendiri, ia memperhatikan kakak laki-lakinya tampak tenang. Ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak, kakak laki-laki pergi lagi. Lu Jiajia bersenandung, tidak apa-apa. Aku akan mencarinya. Guru dan aku akan pergi bersama. Kakak laki-laki pasti masih di puncak, kata Ning Xiaoling dengan percaya diri. Lu Jiajia berkata, tidak perlu. Tetaplah di kamarmu dan jangan keluar. Sesuatu yang besar mungkin terjadi hari ini, tapi jangan takut. Guru akan melindungimu. Ning Xiaoling mengangguk patuh tanpa ragu. Setelah Lu Jiajia pergi, ia menuju aula guru puncak. Aula guru puncak terletak di puncak-puncak Tianku. Puncak itu adalah yang terdingin, di mana saljunya belum mencair. Sesekali, bunga teratai es bermekaran di tengah salju, mekar di sudut dinding aula. Lu Jiajia melangkah melintasi puncak bersalju dan tiba di aula dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak kaki di permukaannya yang halus. Ia mendorong pintu aula dan masuk. Aula itu gelap dan tak bercahaya. Ia berjongkok dan mengamati lantai yang dipoles. Ia tak melihat tanda-tanda keberadaan siapapun di sana, tetapi ia tetap gelisah. Ia membuka mata pedangnya dan mengamati dengan saksama. Akhirnya, di bawah potret leluhur di aula utama, ia menemukan tanda-tanda pergerakan. Di sanalah kitab suci pedang disembunyikan. Namun, kotak batu berisi kitab suci pedang itu masih utuh. Kemana mereka pergi? Gumam Lu Jiajia pada dirinya sendiri setelah mencari dengan sia-sia. Puncak tersembunyi, penjara dingin. Ning Changjiu duduk di tanah, menggenggam pedang. Sudut itu gelap, tanpa cahaya, dan suara tetesan air terdengar jauh. Ia menggunakan teknik pernapasan untuk menekan hampir semua aura. Ia sedang menunggu seseorang di sini, seseorang yang ingin ia bunuh. Ia bahkan tidak yakin apakah orang ini ada, tetapi selama bertahun-tahun, intuisinya jarang menipunya. Ia selalu merasa ada bahaya yang mengintai di puncak Tianku. Mengenai sumber bahaya ini, ia awalnya berasumsi bahwa itu adalah Master Hanci. Namun, meskipun Hanci jelas telah pergi, kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Ia tahu akar dari perasaan ini adalah upaya pembunuhan Bingrong hari itu. Ning Changjiu awalnya percaya bahwa Hanci telah mengatur pembunuhan Bingrong, tetapi ia tidak dapat memahami mengapa Hanci membunuh Lu Jiajia. Ia curiga ada orang lain yang bersembunyi di sel dingin itu. Ia bersembunyi di sudut gelap, tangannya bertumpu pada gagang pedangnya, seperti batu yang tumbuh di sana, tanpa jejak aura yang tidak diinginkan. Waktu berlalu, dunia di sekitarnya benar-benar sunyi. Keheningan itu begitu lama sehingga Ning Changjiu bahkan curiga bahwa intuisinya salah. Akhirnya, setelah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya menetes dari stalaktit, riak spasial mulai beriak di kegelapan di depan. Mata Ning Changjiu yang tertutup bergetar terbuka. Ia menekuk jari-jarinya dan menarik tali yang telah ia letakkan di antara koridor untuk mendeteksi pejalan kaki. Aura itu semakin dekat, seperti angin sepoi-sepoi, atau seekor lembu tua yang menarik gerobak yang berat. Hati Ning Changjiu tetap tenang. Sayangnya, tak ada apapun di sini yang memantulkan bayangannya. Kalau tidak, ia bisa saja menggunakan teknik cermin air bulan untuk sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya.
Meski begitu, ia tetap yakin orang itu tak akan bisa mendeteksinya. Keluar, suara itu tiba-tiba menggema dan berat di koridor yang sudah sempit. Seorang pria tua yang berbicara. Jantung Ning Changjiu berdebar kencang mendengar kata-kata tiba-tiba itu, dan ia hampir kehilangan kendali atas teknik tembus pandangnya, memperlihatkan dirinya dan melarikan diri mundur. Tepat saat ia tak mampu mengambil keputusan untuk sesaat, gelombang kekuatan hidup lain melonjak. Ning Changjiu kemudian menyadari ada orang lain yang bersembunyi di koridor sempit ini. Langkah kaki bergema di kegelapan. Ning Changjiu memanfaatkan kesempatan sekilas itu, dengan cepat menyembunyikan sedikit pun keberadaannya dan kembali terdiam. Tuan, suara seorang pria menggema dari kegelapan. Suaranya rendah hati dan tulus, diwarnai dengan sedikit antisipasi yang mendalam. Ning Changjiu mengenali suara itu, Lu Yuanbai. Ning Changjiu segera teringat bahwa ketika Master Han Qi keluar dari retret, Lu Yuanbai pernah berkata bahwa Master Han Qi adalah separuh gurunya. Siapa separuh gurunya itu hampir jelas. Dia adalah guru Lu Jiajia dan Bingrong, Master Puncak Tianku sebelumnya. Ning Changjiu pernah melihat potretnya di Aula Master Puncak, di mana namanya tertulis Jin Fei Bai. Kau di sini, suara lelaki tua itu tanpa emosi. Lu Yuanbai berkata, Master Han Qi telah meninggalkan Sekte Tian. Kau telah bertahan selama bertahun-tahun, dan sekarang kau akhirnya bisa keluar dari retret. Aku di sini untuk menjemputmu. Lelaki tua itu bertanya, benarkah? Lalu mengapa kau tidak keluar lebih awal? Lu Yuanbai berkata, berhati-hatilah dan bijaksana. Itulah yang diajarkan Master kepadaku. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, di alam mana Master Han Qi sebelum dia pergi? Lu Yuanbai menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi mungkin bahkan bukan tingkat kelima. Di mana ular di dasar puncak? Tanya lelaki tua itu. Master Sekte membawanya pergi. Sekarang posisi Master Sekte Gunung Huanpu kosong, menunggu Master keluar dari pengasingan, jawab Lu Yuanbai. Lelaki tua itu terdiam sejenak, masih gelisah, dan bertanya, di alam mana para Master Puncak lainnya sekarang? Lu Yuanbai berkata dengan serius, kakak beradik dari Puncak Xuanri dan Puncak Hui yang tidak terlalu tangguh, dan Jing yang Xia belum pulih dari luka-lukanya setelah pertempuran hari ini. Lalu bagaimana dengan murid perempuanku? Tanya lelaki tua itu. Adik perempuanku bahkan belum mencapai alam Istana Ungu, jadi dia bukan masalah, jawab Lu Yuanbai. Lelaki tua itu bersenandung pelan, pikirannya melayang jauh. Master, apa yang masih kau ragukan? Tanya Lu Yuanbai. Lelaki tua itu menenangkan pikirannya, menatap mata Lu Yuanbai dalam kegelapan, dan berkata perlahan, di alam mana kau sekarang? Lu Yuanbai tampak menundukkan kepalanya, suaranya jelas merendah, dan ia tampak lebih rendah hati, Guru Han Qi membantu saya membuka pikiran, dan untungnya saya baru saja mencapai tahap awal Ziting. Saya memiliki beberapa pencapaian dalam ilmu pedang, tetapi sisanya tidak layak disebutkan. Pria tua itu berkata, coba saya lihat pedang Anda. Lu Yuanbai menolak, beraninya saya memamerkan keahlian saya di depan seorang ahli. Pria tua itu menghela napas, ketika saya membawa Anda dan Bingrong kembali ke puncak, dia masih gadis kecil, dan Anda baru remaja. Lu Yuanbai tersenyum, dan ia menyentuh pinggangnya seperti biasa dan mendapati bahwa sekarang ia tidak membawa anggur, tetapi hanya berkata, itu 20 tahun yang lalu. Pria tua itu berkata, Anda dan Bingrong sama saja. Kalian berdua memulai jalur kultivasi dengan kebencian di hati, jadi saya selalu percaya bahwa Anda bisa melangkah sangat jauh. Hanya saja Bingrong mengecewakan saya. Untungnya, Anda tidak. Lu Yuanbai seolah mengingat masa lalu. Awalnya ia tersenyum lembut, lalu senyumnya berubah menjadi desahan sedih, kakak senior Bingrong. Sayang sekali, dia masih di penjara dingin ini. Ayo kita bawa kakak senior keluar bersama. Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, dia sudah pergi. Hari itu terjadi kerusuhan di Yinfeng, dan Bingrong melarikan diri dari Yinfeng dan tak pernah kembali. Lu Yuanbai berkata, pada hari kerusuhan di Yinfeng, semua orang yang melarikan diri tewas. Pria tua itu bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di puncak tersembunyi hari itu? Lu Yuanbai menjelaskan, itu adalah tipuan kecil yang dirancang oleh Master Han Qi. Tepat ketika seorang tetua hendak mengkhianatinya, ia memicu kutukan darahnya, yang langsung membunuhnya. Sebelum meninggal, ia mengucapkan separuh nama Master Han Qi, dan Master Han Qi memanfaatkan kesempatan itu. Ia menggunakan telepati untuk diam-diam menghancurkan penjara dingin dari dalam, mengalihkan perhatian. Mengapa Lu Jiajia kembali setelah meninggalkan puncak tersembunyi? Tanya pria tua itu. Lu Yuanbai bingung dengan pertanyaan ini dan berkata, saudari junior turun, jadi tentu saja dia harus naik. Pria tua itu bertanya, apakah dia tahu apa yang terjadi di kaki puncak? Lu Yuanbai teringat kata-kata Master Sekte ketika ia meninggalkan puncak dan menggelengkan kepalanya, mungkin tidak. Percakapan itu biasa saja, seperti obrolan sederhana antara guru dan murid, tetapi bagi Ning Changjiu, itu memiliki arti yang berbeda. Ia dengan cepat memahami banyak hal. Master Puncak yang lama pasti telah turun ke dasar puncak untuk memata-matai rahasia Master Han Qi. Setelah Master Han Qi mengetahui hal ini, ia berusaha melenyapkannya.
Master Puncak yang lama bukanlah tandingan Hanci Zenren. Karena takut, ia berpura-pura gila, berpura-pura mengalami kerusakan dari kejahatan di dasar puncak. Ia kemudian terluka parah oleh gabungan kekuatan ketiga puncak, dan segera setelah itu, memanfaatkan kesempatan untuk mati. Entah bagaimana, ia berhasil menipu Hanci Zenren, dan setelah berpura-pura mati, ia bersembunyi di sel dingin, menyembunyikan aura kultivasinya dan tetap anonim selama bertahun-tahun. Namun suatu hari, Lu Jiajia turun ke dasar puncak dan kembali tanpa cedera. Sel itu kemudian dibobol, dan Lu Jiajia membantai banyak orang. Mengetahui kekuatan Hanci Zenren, Master Puncak yang lama percaya bahwa kembalinya Lu Jiajia dengan selamat dari penurunan itu pasti merupakan kesepakatan dengan Hanci Zenren. Pembantaian yang dilakukan Lu Jiajia selanjutnya membuatnya semakin gelisah, karena ia yakin bahwa kehadirannya di sel telah membangkitkan kecurigaan Hanci Zenren, dan bahwa tindakan Lu Jiajia telah diatur olehnya. Dengan begitu banyak orang yang tewas di sel hari itu, ia bahkan merasa ingin melarikan diri, tetapi ia menolak. Lu Jiajia akhirnya gagal menemukannya, dan meskipun ia merasa lega, ia juga merasakan gelombang kepanikan. Ia tahu bahwa Lu Jiajia, yang dulunya muridnya, kini telah menjadi pedang Hanci Zenren. Maka ia berusaha melenyapkannya. Inilah sumber upaya pembunuhan Bingrong malam itu. Ning Changjiu segera menyadari hal ini, karena ia telah lama merasa ada seseorang yang hilang dari rangkaian peristiwa ini. Kini, orang terakhir ini telah mengisi kekosongan, dan semuanya akhirnya menjadi jelas. Namun, entah mengapa, mantan guru puncak itu begitu yakin bahwa Hanci Zenren tidak akan kembali setelah pergi sehingga bahkan setelah upaya pembunuhan Bingrong gagal, ia tetap tinggal, menunggu semuanya terselesaikan, sebuah tindakan yang nekat. Guru, saya masih tidak mengerti mengapa Anda membiarkan adik junior mengambil posisi guru puncak. Lu Yuanbai berkata, adik junior bukanlah orang yang haus kekuasaan. Dia berhati lembut namun pantang menyerah. Anda harus tahu bahwa kepribadian adik junior tidak cocok untuk menjadi guru puncak. Beberapa tahun terakhir ini, dia telah melalui banyak hal. Guru puncak yang tua berkata, jika Bingrong tidak melakukan dosa seperti itu, maka tanggung jawab guru puncak tidak perlu dipikul oleh Bingrong. Sayangnya, takdir berada di luar kendali kita. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Ketika saya mengambil alih Gunung Huanpu, Anda akan menjadi guru sekte berikutnya. Lu Yuanbai menjawab dengan singkat, terima kasih, guru. Guru puncak yang tua menghela napas, Anda tampak sedikit terganggu. Lu Yuanbai tersadar dan berkata, tidak apa-apa, guru. Saya akan mengantar Anda kembali ke puncak. Guru puncak yang tua mengangguk, baiklah. Langkah kaki terdengar pelan, tetapi setelah beberapa langkah, langkah itu berhenti. Ngomong-ngomong, Master, ada sesuatu yang besar terjadi di puncak hari ini, kata Lu Yuanbai tiba-tiba. Hah, ada apa? Master puncak yang lama tampak acuh tak acuh. Bagian kedua dari kitab pedang amanat surgawi. Lu Yuanbai terdiam sejenak, lalu berkata, sudah diterbitkan. Apa? Master puncak yang lama nyaris tak bisa menyembunyikan emosinya. Bagian kitab pedang sudah ditemukan. Lu Yuanbai bergumam, lalu menceritakan kejadian hari itu. Master puncak yang lama menghela napas, aku tak pernah menyangka akan seperti ini. Paman Yan Zhou, sungguh memalukan. Ngomong-ngomong, apa Master Sekte tidak tahu tentang ini? Lu Yuanbai berkata, pemuda itu menipu Master Sekte dengan tidak menyebutkan kitab pedang. Master puncak yang lama tak kuasa menahan tawa. Aku tak pernah menyangka Master Hanci, pria yang begitu bijaksana sepanjang hidupnya, bisa dibodohi oleh seorang anak kecil. Lu Yuanbai berkata, pemuda itu sungguh luar biasa. Master puncak yang lama tetap diam, berkata, dia akan mencapai hal-hal besar di masa depan, tetapi dia masih muda dan tidak bisa membuat gebrakan besar saat ini. Lu Yuanbai juga tidak menjawab. Suara langkah kaki bergema lagi. Sepertinya keduanya telah menyelesaikan apa yang ingin mereka katakan, dan mereka berjalan diam-diam keluar dari koridor bersama. Jarak antara mereka dan Ning Changjiu semakin dekat. Ning Changjiu awalnya 70% yakin bisa membunuh Master Puncak yang lama, tetapi sekarang karena Lu Yuanbai ada di sisinya, peluangnya berkurang secara signifikan. Namun dia tidak punya banyak pilihan. Genggaman Ning Changjiu pada gagang pedangnya perlahan mengencang. Dalam kegelapan, bahkan suara tusukan jarum yang jatuh pun terdengar lebih jelas. Suara langkah kaki, suara tetesan air, sesekali bisikan percakapan, seluruh koridor bagaikan seruling, memainkan melodi rendah yang bertahan lama, sebuah nada yang mengandung bisikan kematian yang mendekat dari kejauhan. Suara pedang yang menusuk udara terdengar. Pedang itu, yang mengiris udara, hampa cahaya, bagaikan kegelapan itu sendiri. Kegelapan itu begitu tajam dan tak terlukiskan. Sebuah tangan tak kasat mata mendorong pedang itu ke depan, mempercepatnya. Kegelapan itu menyatu menjadi kegelapan lain. Bagaikan air yang menetes ke dalam gelas. Namun, yang terciprat adalah setetes darah. Suara darah yang jatuh ke tanah mengganggu suara air yang menetes di stalaktit. Ning Changjiu memegang gagang pedangnya erat-erat. Ia tidak menghunus pedangnya. Orang lain telah menghunus pedang itu. Kenapa? Tanya Master Puncak yang tua.
Lu Yuanbai mencengkeram pedangnya dalam kegelapan, punggungnya bersandar di dinding yang dingin, darah menetes di pergelangan tangannya. Lu Yuanbai tertawa, remaja tidak bisa membuat keributan. Mereka seharusnya tidak tahu apa-apa dan tetap berada dalam kegelapan seumur hidup mereka, benar, Master. Master Puncak yang tua tidak menjawab langsung. Ia terdiam lama sebelum bertanya, kau tahu segalanya. Lu Yuanbai tersenyum getir, Bingrong, kau juga melakukannya, kan? Ia merujuk pada pemusnahan keluarga Bingrong. Sang Master Puncak yang tua menjawab dengan tenang, itu hanya masalah kenyamanan. Kenapa? Tanya Lu Yuanbai. Guru puncak yang lama berkata, karena, sepertimu, dia adalah kultivator yang kuatnya setara dengan 1 di antara 100.000. Tapi embrio itu tidak cukup, dibutuhkan api yang sangat kuat untuk menempanya hingga sempurna, dan kebencian adalah api yang terbaik. Jadi kau membunuh begitu banyak orang. Suara Lu Yuanbai bergetar. Guru yang biasanya riang dan pecandu alkohol itu tampaknya telah ditelan kegelapan, hanya menyisakan seorang pria yang jiwa dan raganya gemetar dalam kegelapan. Guru puncak yang lama tidak menjawabnya. Dia tahu dia salah secara moral, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya salah. Satu-satunya kesalahannya adalah mengungkapkan kekurangan, yang memungkinkan Lu Yuanbai menemukan kebenaran. Dulu, kupikir kau bisa melangkah lebih jauh daripada Bingrong karena kau menyembunyikan kebencianmu dengan lebih baik. Guru puncak yang lama menatap wajahnya dan berkata, sayang sekali kau masih belum bisa menyembunyikannya hari ini. Lu Yuanbai bersandar di dinding, mencengkeram lengannya. Meskipun pembunuhan sebelumnya telah melukai guru puncak yang lama, lukanya sendiri bahkan lebih serius. Lu Yuanbai tertawa, tawanya tercekat oleh isak tangis. Karena jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku takkan pernah punya kesempatan lagi. Suaranya bagaikan raungan. Lu Yuanbai menghunus pedang ke tangan kirinya dan menebas dengan ganas ke dalam kegelapan. Sang Master Puncak tua mendesah pelan. Ia tidak berbohong kepada Lu Yuanbai, ia benar-benar ingin melatihnya sebagai Master Sekte berikutnya. Dan yang paling menggembirakan adalah paruh kedua kitab suci pedang Tianyu ditemukan. Ini sungguh anugerah Tuhan baginya. Pikirannya mencapai titik tertinggi. Ia tak lagi mengasihani nyawa murid kesayangannya. Ia menghunus pedang virtual, berniat membunuhnya secara langsung. Namun tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di lehernya. Ketika kepalanya meninggalkan tubuhnya, ia menyadari ada pedang lain yang menusuknya dari belakang. Kesadarannya telah melihatnya, tetapi tangan dan kakinya tak mampu bereaksi. Ia tak tahu siapa itu. Bila pedang mengiris tenggorokannya, dan energi pedang mengiris lehernya. Kepalanya menggelinding ke tanah seperti semangka dan hancur berkeping-keping. Ning Changjiu menarik kembali pedangnya. Setelah mengintegrasikan kitab suci pedang, pedang mautnya menjadi begitu kuat sehingga praktisi biasa hampir tak dapat membayangkannya. Lu Yuanbai merasakan kematian gurunya dan menebak siapa yang menghunus pedang itu. Ia ragu-ragu memanggil, Ning Changjiu. Ning Changjiu mengangguk pelan, lalu menghunus pedangnya ke tubuh gurunya, menusuk jantungnya. Lu Yuanbai menghela napas lega, tetapi tiba-tiba, sebuah kilasan pikiran muncul di benaknya. Hati-hati, guruku tahu seni kelahiran kembali jiwa. Begitulah cara dia menipu orang-orang dulu. Lu Yuanbai baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya ketika aura dingin memenuhi udara. Kata-katanya tercekat di tenggorokannya. Ning Changjiu tahu ada sesuatu yang salah. Ia merasakan sesuatu tiba-tiba muncul di belakangnya. Gagak emas di dalam dirinya mendesis, mencoba melepaskan diri dari istana ungu dan melahapnya. Namun tampaknya sudah terlambat. Pedang itu menggesek sarungnya dengan suara ringan dan cepat. Setelah satu serangan, Ning Changjiu selamat. Rasa dingin di koridor perlahan menghilang. Dalam kegelapan, Lu Jiajia menarik kembali pedangnya. Ia membuka mata pedangnya dan menatap tubuh lelaki tua yang terkoyak di tanah. Ia menatapnya sejenak, lalu menurunkan kelopak matanya dan mengalihkan pandang. Siapa dia? Tanya Lu Jiajia lembut. Ning Changjiu merasakan kehadirannya yang familiar dan tak tahu harus menjawab apa, jadi ia berbisik, kenapa kau di sini? Aku datang untuk menemuimu, kata Lu Jiajia. Bagaimana kau tahu aku di sini? Tanya Ning Changjiu. Apa kau benar-benar berpikir aku bodoh? Tanya Lu Jiajia dingin. Ia berjongkok, melepas pakaian luarnya, dan menyampirkannya di tubuh lelaki tua itu. Ning Changjiu tiba-tiba berbisik, maafkan aku. Lu Jiajia berkata tanpa ekspresi, pria ini mencoba melarikan diri dari penjara dingin tanpa izin. Dia pantas mati. Kau, mendengar semuanya? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia tidak menjawab. Tuan, Ning Changjiu, memanggilnya lembut lagi. Masih tak ada jawaban. Ning Changjiu kemudian menyadari bahwa benang sutra yang lentur mulai muncul di tubuhnya, membungkusnya seperti kepompong raksasa. Ia telah memejamkan mata, bak peri dalam peti mati kristal, sosok yang indah dan transendental. Pedang terakhir yang ditikamkan Lu Jiajia adalah pedang yang akan membunuh gurunya. Setelah serangan ini, ia akan benar-benar memasuki alam istana ungu. Sebelum kesengsaraan guntur tiba, kesengsaraan iblis batiniah tiba lebih dulu. Ning Changjiu tidak khawatir tentang kesengsaraan iblis batiniahnya, dengan kondisi mentalnya saat ini, mengakhiri kesengsaraan itu akan sangat mudah.
Namun, seperti yang diharapkan, Yujian Tianzong tiba-tiba berguncang seperti gempa bumi. Tak lama kemudian, berita tentang kembalinya pemimpin sekte akan menyebar ke seluruh puncak. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.